Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i'illah hidayatan lana. Saya sekarang berada di jalan Sudirman menuju ke Jalan Harudin Nasution di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita sorot dalam kajian kali ini adalah tentang kekejaman Israel tahun 2024 di Timur Tengah. Telah menggugurkan rakyat Palestina yang terzalimi, mati 36.000 orang. Masya Allah, kebanyakan wanita dan anak-anak kecil pengungsi. Dahulu dia membombardir Gaza, kampung Imam Syafi'i. Sudah itu dibombardir lagi, sekarang ini Rafah. 36.000 orang telah menjadi korban. Masya Allah. Alasannya ingin memusnahkan anasir Hamas. Alasannya ingin menyelamatkan sandera Israel yang disandra oleh Hamas. Nah, dia cari-cari alasan. Bahkan Netanyahu menantang PBB. Katanya PBB, Badan Dunia Internasional, telah bersekutu dengan teroris Hamas. Begitu katanya. Padahal dia yang teroris. Masya Allah. Jadi Yahudi ini memang suka membalikkan fakta. Memang suka melawan keadaan. Dunia pun dilawannya. Kenapa dia berani? Karena ada Amerika di belakangnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu yang terjadi di Timur Tengah, umat Islam Palestina. Sekarang yang terjadi di umat Islam Indonesia, masalah Rempang, tanahnya seakan-akan terampas. Kemudian di Jawa Barat adanya Pantai Kapuk Indah 1, Pantai Kapuk Indah 2, di mana tanah-tanah rakyat di sana ribuan hektar sedang diincar pula oleh pengembang untuk dijadikan kawasan elit untuk orang-orang asing dan asing dari luar negeri. Jalan tol untuk mereka sendiri dibuat di tanah yang mereka kuasai, dan kemudian masyarakat tidak mendapatkan akses ke Pantai Kapuk lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu yang terjadi di Jawa Barat, di Jakarta, terjadi di Rempang, kemudian terjadi pula di Penajam, Kalimantan Timur, di mana ada kepala suku atau panglima adat tidak setuju diadakan IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, di Penajam tersebut disebabkan tanah nenek moyang mereka banyak yang tergusur, kemudian ganti ruginya mungkin bermasalah. Allahu Akbar. Nah, itulah yang dikatakan oleh Cicero, orang-orang yang lemah, orang yang miskin itu jadi sasaran bagi orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang kayanya tidak bermoral. Jadi target orang kaya untuk memaksa, orang kaya untuk memeras
orang-orang miskin. Nah, orang-orang kaya ini bisa pula kadang-kadang memperalat pihak keamanan. Nah, padahal pihak keamanan ini digaji oleh bank untuk mensejahterakan rakyat. Nah, pihak keamanan mengamankan supaya orang miskin jangan terlalu diperas dan orang kaya jangan terlalu memeras. Akan tetapi hal itu terus berlangsung sehingga ada pepatah Inggris mengatakan, the rich get more richer, the poor get more children. Orang kaya bertambah hartanya, orang miskin bertambah anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kemudian dilihat pula alam lingkungan di mana PT Timah terjadi merusak lingkungan di Pulau Bangka Belitung. Said Amir Ali mengungkapkan di dalam bukunya The Spirit of Islam, menyatakan for modern men, manusia modern, furniture, perlakuannya terhadap alam like a prostitute, memperlakukan alam seperti memperlakukan wanita susila tanpa sopan santun. They get benefit, mereka mendapatkan keuntungan without any sense of obligation, mereka mendapatkan keuntungan tanpa pertanggungjawaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mereka memperlakukan alam semesta seperti memperlakukan wanita tunasusila. Sudah dia bayar, dia nikmati, sudah itu tanpa ada pertanggungjawaban. Bayarannya kecil pula. Macam di dekat pantai Kapuk 2 itu dibayar hanya 50.000 per meter kepada masyarakat setempat. Setelah itu pengembang menjualnya 40 juta per meter. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, di mana makan memakan, yang besar memakan yang kecil. Lalu di mana moral, di mana akhlak? Masya Allah. Sehingga diramalkan oleh Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun la yuballiyal mar'u aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti kepada umat manusia, dia tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya, dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Karena manusia tidak kenal agama, tidak ada istilah halal dan haram. Mereka hanya ada istilah untung dan rugi. Masya Allah. Dalam hadis lain dinyatakan oleh Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isyata fihim illa bil ma'siyat hatta yukazziba ar-rajulu wa yahlif fa idza kana zamanun fa 'alaikum bil harbi. Qila ya Rasulullah ila aina al-mihrab ya Rasulullah? Qala Rasulullah ila Allah ta'ala ila kitabihi wa ila sunnatin nabiyyi. Akan datang suatu masa nanti hidup manusia merasa belum berbahagia sebelum pernah dia melakukan perbuatan maksiat, sehingga manusia tidak segan-segannya berdusta dan mudah bersumpah. Anggota DPR seluruhnya disumpah, hakim MK seluruhnya disumpah, polisi, tentara semuanya disumpah. Tapi Masya Allah banyak yang melanggar sumpah. Hatta iza kana dzalika zamanun, kalaulah memang datang zaman seperti itu nanti, kata Rasulullah, fa'alaikum bil harbi,
hendaklah kamu melarikan diri. Ila ainal mihrab ya Rasulullah, kemana kami akan lari ya Rasulullah? Rasanya akan datang, sudah datang zaman seperti itu. Jawab Rasulullah, mihrab ilallahi ta'ala, larilah kepada ketegasan hukum Allah. Ilallahi ta'ala, ila kitabihi, apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Wa ila sunnatin nabi, larilah kepada apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi itu hadirnya adalah untuk anfa'uhul linnas, untuk bermanfaat bagi rakyat kecil, bagi orang yang banyak, bukan memakan rakyat kecil, bukan memaksa dan menindas orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.